Saya berbisnis furniture ini sudah dimulai dari tahun 2007. Beda bisnis dulu dan sekarang yang paling signifikan adalah jumlah pemain bertambah, namun kue terbatas. Saya seperti katak dalam tempurung karena minimnya informasi yang saya dapatkan. Kalau sekarang, alhamdulillah dengan adanya Siplah, saya bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di sekolah, bahkan sampai seluruh wilayah Indonesia. Saya usaha catering sudah sekitar 5 tahun. Selama ini masih dalam sistem offline, jadi penjualan masih biasa-biasa saja. Setelah bergabung di Siplah 1 tahun belakangan ini, usaha saya semakin meningkat. Sistem online-nya membuat kami lebih dapat informasi sekolah-sekolah mana yang membutuhkan catering. Transaksinya sangat mudah, cepat, sehingga membuat usaha kami semakin lancar. Saya mengerjakan pakaian seragam anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah sangat membantu. Dengan Siplah ini, usaha konveksi bisa berjalan lebih berkembang dan saling menguntungkan. Pembayaran cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diharapkan gitu, dan saling menguntungkan. Saya berbisnis bergerak di bidang ATK dan usaha printing. Sekarang saya berasa omset saya itu sejak ikut Siplah itu makin naik gitu loh. Jadi Siplah ini selain pembayaran juga bagus dan lancar, jadi saya juga sekarang bisa tidur dengan pulas tanpa harus khawatir kapan saya dibayar. Siplah memang sip. 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 Oh, bukan Pak Muhammad, tapi perwakilan. Penggunaan Dana Bos untuk tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya, dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui Siplah dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi Siplah itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat. Kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan Siplah untuk sekolah itu lebih aman. Oh ya, sangat terbantu dengan Siplah, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer. Jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan Siplah untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMP 2 Sepatan akan mendukung aplikasi Siplah karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Siplah memang sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pagi pastinya kepada Bapak dan juga Ibu dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ino Novita dapat hadir di tengah-tengah Anda tentu saja pada pagi hari ini untuk memandu jalannya acara talk show daring sosialisasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah 2020.
Dan tadi baru saja rekan saya Mbak Ria sudah memandu jalannya acara opening ceremony yang sudah langsung dibuka oleh Bapak Sesjen. Dan juga secara resmi pada hari ini akan dimulai rangkaian acara selama 4 hari ke depan, yaitu dimulai dari tanggal 3 hingga tanggal 6 Agustus 2020. Dan juga pastinya acara ini dapat berlangsung ataupun disaksikan bagi Bapak dan juga Ibu di kanal YouTube kami, yaitu di Sipla Kemendikbud dan juga Televisi Edukasi. Dan juga pastinya ya, Bapak dan juga Ibu, saya turut kembali mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Namun sebelumnya, dalam rangkaian talk show ini nanti kita akan bahas banyak sekali dengan narasumber yang akan hadir dengan membawakan topik yang berbeda di masing-masing segmen. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi saya ingin sapa dulu rekan-rekan yang sekarang sudah bergabung di Zoom melalui kanal Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu ya. Rekan-rekan yang saat ini berada di Jambi, selamat pagi. Lalu berikutnya di Sumatera Barat. Dan selanjutnya ada di Lampung. Lalu berikutnya rekan-rekan yang berada di Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat bergabung Ibu, Bapak, dan semoga pastinya pada hari ini kita akan sharing banyak sekali. Dan sedikit saya akan informasi sebelum nanti kita akan lanjut ke sesi talk show bersama dengan narasumber. Mungkin Bapak dan juga Ibu sebagian sudah ada yang tahu sebenarnya apa sih Sipla, atau mungkin masih menerka-nerka Sipla itu sebetulnya apa ya Bapak dan juga Ibu. Jadi memang Sipla ini merupakan platform digital dari Kemdikbud dan kita juga memiliki goal ataupun tujuan tersendiri, yaitu di mana tujuannya adalah transaksi lebih lancar dan juga peluang UMKM ke bisnis nasional. Nah, menariknya dalam sesi kali ini ataupun di segmen kedua ini, talk show yang akan kita bahas yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Dan nantinya kita akan berikan kesempatan kepada seluruh narasumber untuk menyampaikan topik pembahasannya selama 10 menit ke depan. Dan juga kami mengharapkan Bapak dan juga Ibu untuk bisa aktif bertanya melalui kolom komentar yang ada di Zoom. Nanti kita akan pilih pertanyaannya dan akan kita lemparkan sesuai dengan pertanyaan Bapak dan juga Ibu di narasumber tersebut. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama ya. Kita akan santai, rileks saja. Kita akan bahas mengenai lebih lanjut tentang Sipla dengan sesi pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan ini. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu, yaitu narasumber kami sudah hadir di tengah-tengah melalui kanal Zoom, yaitu sudah ada Bapak Bahri SSTP MSI. Beliau merupakan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Mohon maaf, kami akan menyapa terlebih dahulu Bapak Yulianto Prihandoyo, yaitu beliau merupakan Direktur Pengembangan Sistem Katalog dari LKPP. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Baik, kita sambil menunggu koneksinya terhubung ya Bapak dan juga Ibu, kita akan kembali menyapa ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Bahri SSTP MSI. Beliau merupakan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dari Kemendagri. Selamat pagi. Baik, sesaat lagi kita akan menampilkan beliau yang sudah turut bergabung di kanal Zoom ya Bapak dan juga Ibu. Dan selanjutnya kita akan menyapa kembali narasumber berikutnya yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan mendampingi saya tepat di samping saya. Saya akan menyapa terlebih dahulu yaitu Bapak Henry Eko Hapsanto, perwakilan dari Biro Umum dan PBJ. Selamat pagi Bapak. Baik, mungkin langsung saja kita bisa mengundang Bapak Henry Eko Hapsanto, kami persilakan. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, apa kabar? Semangat dong Pak ya pagi hari ini ya Pak ya, luar biasa sekali. Dan berikutnya narasumber yang terakhir di sesi kedua ini saya akan menyapa, yaitu sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Nandana Aditya Baswara. Beliau merupakan Koordinator Perencanaan dan Penganggaran Sesdijen PAUD, Dikdas dan Dikmen. Selamat pagi. Oke, baik. Sekali lagi Bapak dan juga Ibu, kita akan segera memulai talk show di segmen kedua ini. Namun sebelumnya kembali lagi saya mengingatkan kepada Bapak dan juga Ibu untuk jangan lupa ya, kita harus aktif bertanya mengenai pembahasan yang akan kita angkat pada pagi hari ini, itu adalah pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan.
Untuk itu saya sarankan kepada Bapak dan juga Ibu untuk aktif dan juga bisa memulai pada saat sesi narasumber akan menyampaikan topiknya sudah memberikan pertanyaan dan langsung saja diketik di kolom komentar Zoom. Nanti kita akan pilih pertanyaannya lalu kita akan bahas satu persatu dengan narasumber. Baik, Bapak dan juga Ibu, rupanya sudah siap ya semuanya. Kita akan segera mulai, rekan-rekan kita yang sudah ada dan juga hadir melalui kanal Zoom. Baik, kita akan segera mulai. Dan untuk pertama, untuk itu langsung saja kami akan persilahkan narasumber pertama yang akan langsung menyampaikan topiknya, yaitu Bapak Yulianto Prihandoyo. Beliau merupakan Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Selamat pagi Bapak. Kami persilahkan untuk bisa langsung memberikan topik pembahasannya kepada kami. Baik, selamat pagi. Kedengaran suara saya? Ya, sudah kedengaran Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih sudah berkenan mengundang kami LKPP untuk turut gabung dalam acara sosialisasi Siplah ini. Sebelumnya mohon maaf Pak Kepala tidak bisa hadir, beliau meminta saya untuk mewakili. Ibu dan Bapak semuanya, pertama-tama tentu saja saya ingin sampaikan apresiasi ke Kemendikbud atas lahirnya Siplah ini. Jadi sejak 2019 saya sudah dengar infonya, Siplah ini sudah launching begitu kurang lebih. Prinsipnya adalah saya menilainya ini bagian dari upaya Kemendikbud dan terima kasih kami LKPP juga jadi berbantu di sini ya. Intinya ini bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pengadaan khususnya di sektor pendidikan. Tadi disebut dengan Siplah, insya Allah ya bisa lebih cepat, lebih mudah dan tentu saja bisa tercatat serta termonitor. Jadi kalau dulu barangkali proses pengadaan barang jasa di lingkungan sekolah ini tidak secara sistem begitu ya, tidak termonitor. Barangkali kalau sekarang insya Allah ya bisa lebih baik. Baik, ini waktunya karena sedikit cuma 10 menit. Saya sudah share materi. Mohon mungkin bisa di-share, bisa disampaikan saja barangkali di slide ini.
Dan juga Ibu sudah sangat aktif sekali. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sudah masuk ke saya. Nanti kita akan saring, kita akan bahas satu Mungkin persatu. satu statement saja sebentar. Boleh? Selain prinsip juga ada etika pengadaan. Nah, kami ingin kita semua para pelaku pengadaan memperhatikan etika pengadaan dengan minta maaf ya untuk tidak lagi lupakanlah yang namanya ada pemberian atau dan segala macamnya, suap, gratifikasi. Ini menjadi penting karena ini bisa mengganggu semua program yang kita nilai suatu yang baik, tetapi kemudian kalau ada etika yang terlanggar ini menjadi catatan kita untuk menjadi repot semuanya. Iya. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak, ya, jadi Bapak. selain prinsip, etika pengadaan. Mohon izin, terima kasih banyak Bapak penjelasannya dengan Terima penerapan prinsip kasih. dan juga etika pengadaan yang tadi Bapak Yulianto sudah jelaskan. Dan langsung saja, Bapak dan juga Ibu, nanti pertanyaannya akan saya bacakan dan akan kami tujukan langsung kepada narasumber sesuai dengan Bapak dan juga Ibu yang sudah tujukan. Namun sebelumnya kita akan masih lanjut, jadi pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu. Kita akan persilahkan kepada seluruh narasumber untuk menyampaikan sekali lagi. Mohon maaf Bapak untuk seluruh narasumber untuk menyampaikan mengenai topik pembahasannya selama 10 menit ya. Untuk itu langsung saja sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber berikutnya yaitu Bapak Bahri, SSTP MSI. Beliau merupakan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Bahri. Selamat pagi Bapak. Pagi. Silakan Bapak langsung saja. Maaf sebelumnya mungkin saya menggantikan Pak Bahri karena Pak Bahri ada dipanggil Pak pimpinan. Ya Mbak ya. Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Halo? Halo, iya Bapak kami sudah cukup jelas terdengar ya? Suara Bapak. Siap, oke. Ya, terima kasih. Yang terhormat Pak Sekjen dan teman-teman semua yang mengelola Siplah ini dan Bapak Ibu narasumber dan teman-teman di Pemda seluruhnya ini ternyata banyak juga ya partisipan sampai 1000-an lebih ya. Oke, mungkin saya lanjut aja karena waktu tadi. Mungkin mohon itu kenapa slide-nya? Ada bahannya? Baik, kita akan menunggu. Baik, rupanya kita masih akan menunggu topik pembahasan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Kemendagri. Bapak dan juga Ibu mohon bersabar. Sesaat lagi akan langsung dijelaskan. Kita akan menunggu PPT-nya. Baik, dan sekali lagi
lanjut. Kemendikbud itu harusnya kalau dana BOS itu Kemendikbud. Nah, ini mungkin kalau harus kita perhatikan, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses penyusunan laporan keuangan antara lain ada kas, ada aset tetap, ada barang jasa, ada beban LO. Nah, ini yang teman-teman nanti di DPN khususnya di sekolah-sekolah melakukan integrasi laporan ini harus satu kesatuan. Mungkin salah satu di Pemda yang memiliki sekolahnya ada ratusan, ada ratusan lah di situ. Yang ini gimana kalau satu-satu? Nah, ini yang satu kesatuannya harus betul-betul terstruktur. Nah, makanya dengan dasar itu kita harus betul-betul memiliki satu sistem pun yang akan mengakomodir itu yang tadi kalau di Kemendikbud disiapkan dengan siplahnya. Oke, kita nanti ke belakang ini. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari dana pengguna dana transfer di sini akan terlihat bahwa signifikan sekali anggaran setiap tahun ini ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah yang ternyata di tahun ini sekitar berapa triliun, yaitu sekitar 554,32 triliun atau naik 6,03. Nah, ini yang merupakan sesuatu yang harus betul-betul tadi kalau dari teman-teman LKPP mengatakan akuntabilitasnya, transparansi harus betul terjaga di sini. Walaupun kalau lihat jenis-jenis dana BOS, sekarang kan ada BOS regulator, reguler, BOS kinerja, BOS afirmasi. Nah, kita lanjut. Ini yang permasalahan kemudian hari adalah penyaluran dana BOS yang semula itu masuk ke dalam pemerintah provinsi, yang nomor 1 yang warna merah. Sekarang dengan kebijakan baru ini, masuklah ke pola baru, yaitu langsung ke pemerintah atau ke sekolahnya masing-masing. Ini yang harus kita antisipasi. Dengan dasar itu, kebijakan ini harus perlu didorong. Oke, lanjut. Nah, di sini akan terlihat, Pak, Bu, bahwa mekanisme rekomendasi penyaluran dana BOS dari DPK, DJPB, ke sekolah, Kemendikbud, Distrik, dan APBD. Nah, ini yang harus satu kesatuan yang harus tentunya siklus ini harus kita ikutin dan tentunya tadi ketika DJPB menyampaikan ke sekolah ada notifikasi penyaluran. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke, sebentar. Nah, penggunaan dana BOS ini itu kalau kita lihat dari pokok-pokok kebijakan BOS 2020 ada penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan BOS meningkat, laporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Ini yang harus kita perhatikan. Karena ini sesuai dengan Permendikbud nomor 8 2020 tentang pendidikan teknis bantuan operasional dari sekolah. Ini yang jadi harus tahu teman-teman mengakomodir itu. Lanjut. Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah. Ini berbeda dengan tahun 2019 dengan 2020. Ini akan terlihat di sisi bagian di sini ada penyaluran dana BOS sekolah dari Kemenku melalui rekening kas daerah. Nah, sekarang langsung penyaluran dari Kemenku langsung ke sekolah, ke rekening sekolah. Frekuensi penyaluran ada 4 tahapan, sekarang ada 3 tahapan. Proses verifikasi data dulu dengan SK sekolah menerima langsung oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat. Penetapan SK sekolah menerima sekolah oleh Kemendikbud dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini yang harus betul kita perhatikan juga karena akan berbeda dengan tahun kemarin. Lanjut. Nah, di sini ada penggunaan dana BOS tahun 2020. Ada 12 hal yang harus kita hormati. Tentunya ada pembiayaan penerimaan peserta dan sebagainya. Kita harus ikutin aturan di sini terkait dengan tadi yang khususnya. Oke, lanjut. Nah, ada Binwas di sini yang harus kita perhatikan juga. Binwas tentunya dari struktur ada provinsi, ada kementerian pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota, ada kepala dinas yang tentunya harus bersinergi di sini untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Kita lewatin aja, lanjut ini juga. Mohon maaf, Bapak mohon izin, kami berikan waktu sekitar 2 menit lagi, Bapak. Oke, silakan ya, Bapak. intinya dari sini
lanjut ke permasalahan bahwa dengan kondisi-kondisi tadi muncullah apa kita sesuaikan turunan regulasinya itu Permendagri 24 yang akan kami memfasilitasi untuk pengelolaan dana BOS ini, yaitu tentang Permendagri 24 2020 tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah. Itu yang nanti harus dijadikan tolak ukur teman-teman sekolah, teman-teman Pemda untuk melakukan kebijakan, melakukan pelaksanaannya dengan akuntabilitas, dengan transparansi. Kita harus pedomannya inilah. Kalau dikatakan ya, kitab sucinya yang kita harus gunakan adalah Permendagri 24 untuk pengelolaan dana bantuan sosial, bantuan sekolah itu. Kita harus merujuk ke sini, ke situ. Tentunya dengan data itu kita harus menguasai apa yang ada di sini. Nah, di samping itu kami di pusat sudah melakukan satu kebijakan tertentu, ada pimpinan bahwa melakukan pembuatan dari Permendagri 24 itu kita terjemahkan ke dalam SIP BOS namanya. Itu jadikan tolak ukur untuk mengantisipasi teman-teman melakukan kebijakannya melalui SIP BOS itu. Tadi di teman-teman Kemdikbud ada SIPlah, kita dengan Permendagri 24 itu ada SIP BOS. Jadi SIP BOS, SIPlah karena gitu kita lakukan itu. Itu mungkin yang harus kita siapkan ke depan. Baik, terima kasih. Itu mungkin, makasih. Terima kasih banyak Bapak perwakilan dari Kemendagri tadi. Jelas sekali yang dibahas mengenai permasalahan penyusunan laporan keuangan ya Bapak ya, mulai dari bagaimana kita mempunyai strategi dari pengelolaan. Bapak, terima kasih banyak masih tetap berhubung dengan kami ya Bapak, nanti akan ada pertanyaan untuk Bapak. Dan selanjutnya, kali ini spesial sekali narasumber sudah hadir di samping saya, narasumber berikutnya, yaitu dengan Bapak Henry Eko Hapsanto. Beliau merupakan perwakilan dari Biro Umum dan PBJ. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini beda nih Pak, kalau tadi kan kita melalui Zoom, kalau sekarang saya bisa langsung berinteraksi dengan Bapak Henry. Baik, kalau gitu langsung saja sama dengan narasumber sebelumnya, kami berikan waktu sekitar 10 menit Bapak. Kami persilakan untuk langsung menyampaikan. Baik, terima kasih. Ini dari saya atau Pak Danang dulu? Dari Bapak langsung boleh? Mohon izin Bapak, kameranya bisa menghadap ke sebelah kiri saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah banyak sekali penyampaian yang diberikan oleh narasumber oleh para pimpinan tentang pengadaan barisan di sekolah, dan ini memang sebuah topik yang menarik. Sebentar. Baik. Langsung ke slide-nya saja.
Nah, di Permendikbud ini disederhanakan, hanya ada satu pelaku pengadaan, yaitu kepala sekolah. Dasarnya adalah kepala sekolah. Nanti ketika kepala sekolah memang butuh dibantu, kepala sekolah itu bisa menunjuk guru atau pendidik atau tenaga pendidikan. Kita bilangnya guru atau tenaga TU gitu ya kalau sederhananya, untuk membantu kepala sekolah. Jadi ini sederhanakan dan tidak ribet lagi, karena kalau mengikuti Perpres itu butuh struktur yang lebih kompleks lah daripada yang di sekolah. Baik, 2 menit lagi ya Bapak, kami persilakan. Oke, baik. Jadi secara simpel, kemudian di halaman 11 ada tahapannya. Tahapan dari pengadaan itu untuk yang di sekolah disederhanakan, hanya ada 3 tahap aja: persiapan, penetapan, kemudian pelaksanaan. Dan secara prosesnya juga lebih singkat daripada untuk Satker. Dan untuk yang di tahun 2020 ini, sekolah sekarang bisa belanja melalui Siplah, itu tidak ada batasan. Yang sebelumnya dibatasi hanya 50 juta, sekarang ini sekolah bisa mengadakan untuk semua, mulai dari 10 juta, kemudian 50 juta, 200 juta, di atas 200 juta itu sudah bisa belanja melalui Siplah. Dan untuk Siplah ini kita bermitra dengan Napasa Daring, proses seleksinya itu dengan sayembara, dan dengan 6 mitra ini kita masih menggunakan skema kosong-kosong, artinya kementerian tidak mengeluarkan APBN untuk membiayai operasional apapun pembuatan sistem marketplace-nya. Itu murni dari mitra marketplace yang membuat dan mengoperasikan. Kemudian tidak ada pungutan dari sisi penyedianya, siapapun yang mendaftar ketika bertransaksi itu tidak dipotong pungutan, baik nanti pada saat transaksi maupun pada saat pendaftaran itu tidak ada pungutan. Dan 1 kali 24 jam begitu sekolah sudah transfer ke marketplace, itu sudah harus diproses untuk ditransfer ke penyedia. Jadi secara di Siplah ini kita memberikan jaminan, ya, nggak hanya kemudian kita memberikan jaminan juga, Mbak, karena pasti dibayar kan, sekolahnya ini diverifikasi oleh Kemdikbud, jadi tidak ada pembeli yang gelap kasarannya, dan pasti bayar karena dananya juga dari dana pendidikan yang dikelola oleh sekolah. Jadi ini yang membedakan Siplah dengan marketplace lainnya. Kalau di sini semuanya sudah pasti dan terjamin. Luar biasa sekali, mohon maaf saya potong ya Bapak. Ini tadi pembahasan dari Pak Hendri menarik sekali, mulai dari target Siplah ini diperluas lagi sehingga mencapai 440.000 sekolah. Mulai dari yang tadi SD, SMP, SMA, lantas sekarang sudah mulai ada di PAUD, bahkan non formal pendidikan ya Bapak, dan juga panduannya pun lebih fleksibel, Anda bisa langsung cek melalui online dengan 6 platform mitra dari Kemdikbud. Luar biasa sekali. Oke, kita akan lanjut lagi. Rupanya pertanyaan Bapak dan juga Ibu semakin banyak, saya juga sudah nggak sabar ya untuk langsung bertanya kepada narasumber, tapi sebelumnya untuk itu langsung saja kita akan terhubung dengan satu narasumber lagi yang akan menyampaikan topik pembahasannya pada hari ini. Untuk itu langsung saja sudah tersambung dengan kami melalui Zoom, yaitu Bapak Dr. Sutanto SHMA. Beliau merupakan Sesdijen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Langsung saja kami persilahkan Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bapak. Pagi. Baik. Selamat pagi, kelihatan Selamat pagi Bapak. Iya, terima kasih kami sudah bisa mendengar suara Bapak. Mungkin langsung saja kepada Bapak Sutanto untuk bisa langsung menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sesuai dengan materi yang diminta dari panitia, bahwa hari ini saya ingin menyampaikan beberapa masukan untuk kita diskusikan tentang value chain manajemen sekolah dan peningkatan mutu pendidikan dan pengelolaan dana BOS. Ini sangat dua hal ini sangat terkait, terutama dalam pengelolaan atau sekolah ya. Ini saya kira perlu kita garis bawahi bahwa
peningkatan kualitas manajemen sekolah. Jadi itu sangat tergantung juga dari pengelolaan dana POS, karena dana POS ini menjadi satu Baik, sudah sumber dana ya. Gimana Mbak? Ada dengar nggak suaranya ya? dengar Bapak, tadi mohon maaf sempat terputus gambarnya tapi sudah terhubung kembali. Kami persilahkan Bapak, langsung saja. Oh baik ya. Baik, terus saja ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ini ada 3 hal. Yang pertama tentunya value chain sudah saya sampaikan tadi tentang manajemen sekolah, kemudian pendanaan POS pada masa COVID-19 dan kaitannya dengan digitalisasi sekolah yang akan saya sampaikan. Saya diberikan waktu berapa menit ya? 10 menit, mohon izin Bapak. 10 menit? Iya, 10 menit Bapak. Sebentar betul ini. Baik, terus saja, terus. Ada proses di situ, output, dan tentunya juga tergantung dari sangat tergantung dari kolaborasi dari antara sekolah dengan orang tua dan tentunya dengan masyarakat, termasuk dengan industri. Income atau anggaran yang didapat dari orang tua itu biasanya sekolah-sekolah yang terbaik itu tidak menerima dana POS. Artinya dalam meningkatkan rantai nilai manajemen dana di sekolah itu yang akan meningkatkan kualitas atau bermanfaat untuk pengelolaan sekolah itu anggaran ini sangat menentukan. Di sini saya sampaikan tadi dana POS merupakan sumber yang paling besar untuk sekolah negeri dan beberapa yang banyak sekolah swasta juga, kecuali sekolah yang berkualitas baik tadi ada sumber lain. Kemudian dari input tadi tentunya Bapak Ibu juga sudah di sekolah sudah melakukan, kita sudah kenalkan ARKAS di sini untuk mengenalkan dari sisi perencanaannya. Jadi dalam perencanaan kegiatan yang di sekolah itu dari sisi digitalisasi sudah dikenalkan ARKAS, bagaimana teman-teman sekolah menginput data di dalam ARKAS tersebut. Kemudian nanti menjadi dipedomani dalam melaksanakan prosesnya gitu.
Sehingga kita kalau sudah anggaran sudah dimasukkan dalam ARKAS, tentunya kita bisa menjadi dasar dalam prosesnya dan pembelanjaannya. Jadi dalam setahun kalau sudah ARKAS-nya itu, sudah ada perencanaannya, kita bisa tahu dalam setahun itu kita akan belanja apa saja, biayanya berapa, sudah ada di situ dalam proses, itu akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian tentunya dari sisi outputnya, kita memerlukan pelaporan yang akuntabel gitu ya, sehingga ketika diaudit oleh siapapun termasuk oleh para auditor baik vertikal maupun horizontal dari daerah, kita bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Tentunya sudah ada payung hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pembelanjaan terutama dana BOS, ada Permendikbud tentang BOS, itu menjadi dipedomani sehingga teman-teman kepala sekolah dan seluruh warga sekolah yang menggunakan dana BOS itu bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Ini saya kira pemanfaatan dana BOS ini menjadi penting dalam rangka untuk mendukung operasional sekolah yang tujuan akhirnya itu bisa meningkatkan nilai. Jadi rantai nilainya itu bisa akan lebih baik ketika tadi unsur-unsur yang di atasnya tadi sudah saya sampaikan, itu dilaksanakan inputnya baik, prosesnya baik, kemudian outputnya baik, tentunya manfaat dan dampaknya juga akan menjadi lebih baik. Ini saya kira perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan manajemen dana di sekolah. Nah ini akan saya sampaikan nanti kaitannya dengan dana BOS, karena anggaran ini punya peran yang cukup besar juga selain dari tentunya yang paling mempengaruhi kualitasnya itu adalah PTK ya dalam meningkatkan kualitas sekolah. Tetapi dana ini juga mempunyai peran yang besar untuk bisa meningkatkan kualitas outputnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam melaksanakan manajemen dana sekolah, sebetulnya kita ingin tidak lanjutkan atau tidak sekolah itu sebetulnya tugas utamanya adalah mengawal bagaimana agar proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Tetapi karena ada tugas juga karena memang menerima anggaran dana BOS juga memikirkan agar itu bisa dilakukan sebaik-baiknya oleh sekolah, tetapi tidak memberatkan. Nah ini menjadi pemikiran kita bagaimana semua dibuat di sekolah sehingga dari proses inputnya dari mulai perencanaan dari itu sekolah diuntungkan karena tidak perlu membuat satu persatu yang tentunya akan mengganggu tugas pokoknya dalam di sekolah. Nah, ini jadi pemikiran kita. Kita sudah mencoba membuat beberapa sistem yang bisa meringankan itu, tapi sampai sekarang belum berhasil. Dan sekarang tim Mas Menteri telah mendesain sebuah platform baru, tentunya nanti akan mengakomodasi beberapa sistem yang sudah dibuat. Tadi ada kalau kita ada BOS, kemudian ada ARKAS, di situ ada anggaran BOS, kemudian perencanaannya menggunakan ARKAS, kemudian pembelanjaannya menggunakan SIPLA, BOS cashless, yang cashless itu juga digunakan dan dicoba beberapa kabupaten kota. Kemudian kalau pembelanjaan untuk pengadaan barang jasa menggunakan SIPLA, kemudian laporannya menggunakan BOSALU. Nah ini dari beberapa embrio sistem ini nanti akan dijadikan satu, sehingga sekolah tidak lagi menginput satu persatu di sistem itu, sehingga ringkas menjadi satu. Ketika sudah dimasukkan dalam perencanaan, nanti pembelanjaan semuanya cashless, menggunakan SIPLA, kemudian laporan juga otomatis, sehingga sekolah tidak harus membuat laporan satu-satu, apalagi secara administrasi, itu akan memberatkan. Nah ini pemikiran kita ke sana. Terus saja. Nah, kami sampaikan juga tentang penyaluran dana BOS ya, jadi karena
BOS ini menjadi besar dan totalnya itu 50-an triliun. Ini saya kira harus kita kelola baik. Jadi kita paling tidak mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas tata kelolanya agar BOS ini dapat tentunya yang pertama cepat disalurkan, kemudian cepat diterima oleh sekolah, diberikan aturannya agar dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, diberikan kebebasan seperti dalam Permendikbud yang 19 itu ada relaksasi dalam penggunaan dana BOS, termasuk dalam surat edaran nomor 4 dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga memberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga sekolah dapat membelanjakan tanpa ada sekat-sekat yang mungkin bisa mengganggu dalam pelaksanaannya. Tentunya di akhir dari pengelolaan itu menjadi tanggung jawab akuntabel ya, menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Walaupun ada kebebasan, ada kelonggaran-kelonggaran, tetapi menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh kepala sekolah. Nah, ada 3 dasar hukum dalam pelaksanaan BOS. Yang pertama tentang penyalurannya, saya kira tahun ini kita sudah melakukan terobosan tidak melalui pemerintah daerah, tidak melalui RKUD, tetapi dari RKUN langsung sekolah. Dan itu sudah berhasil untuk tahap 1 dan 2. Kemudian dari sisi penggunaan dananya, itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 8. Dan contoh Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini saya kira sudah difahami oleh semua sekolah dalam pembelajaran BOS menggunakan dasar hukumnya 2 Permendikbud tersebut. Kemudian di Permendagri nomor 24 tahun 2020 itu diatur tentang pengelolaan dana pada pemerintah daerah. Ini lebih pertanggungjawaban di pemerintah daerah karena memang dana BOS itu termasuk masuk di APBD sehingga itu pengelolaannya harus mengikuti Permendagri 24 tersebut. Terus saja ya, musik informasi saja ini transfer daerah yang cukup besar, ada 306 triliun. Dan sedangkan BOS itu termasuk dalam kelompok di angka non fisik ya, yang itu kurang lebih 38% atau 117 triliun. Nah, untuk BOS sendiri itu ada BOS reguler, BOS kinerja dan afirmasi itu ada sekitar 54 triliun. Kemarin dipotong sedikit dalam COVID-19 menjadi masih ada 53 triliun. Nah, ini saya kira besarnya anggaran ini saya kira kita tetap harus mengawal bagaimana itu bisa sampai sekolah dengan tentu, kemudian sekolah bisa membelanjakan sesuai dengan mohon izin Bapak mengikuti peraturan yang disiapkan, tentunya semua pengeluaran bisa dilakukan dengan baik dan tidak ada masalah kira keinginan kita semua. Terus saja tentang penyalurannya, ini dana BOS juga sudah tadi sudah saya singgung bahwa tahun 2019 itu masih melalui pemerintah daerah, kemudian untuk 2020 langsung ke sekolah dari RKUN masuk ke sekolah dan ini sudah masuk tahap kedua 30%, tahap kedua 40% sudah masuk ke sekolah, tinggal nanti mulai September untuk tahap yang ketiga 30%. Ini saya kira terobosan ini ada beberapa keunggulan dan manfaat di sekolah. Yang pertama, paling tidak mengurangi jalur birokrasi ya, mempercepat, kemudian bisa disalurkan serentak langsung dikirim dari RKUN langsung ke rekening sekolah. Nah, tentunya dengan pemotongan birokrasi ini akan bisa meminimalkan keterlambatan. Kalau dulu terlambat separuh, sekarang mungkin kalau bisa tidak ada yang terlambat, ataupun terlambat mungkin sedikitlah, mungkin sekitar 1-2 sekolah saja yang terlambat, karena mungkin ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diselesaikan pada waktunya. Nah, tentunya juga kalau itu dilakukan semua dengan baik, itu akuntabilitasnya akan tetap terjaga. Ini saya kira penyaluran dana BOS semakin harus semakin baik. Terus baik, mohon izin Bapak, mohon kemudian, izin sekali lagi, mohon maaf Bapak Suranto. Ya. Waktu Halo? yang kami berikan sudah habis Bapak, mohon maaf sekali lagi.
Oke. Baik, nanti Tidak diteruskan. kita akan lanjutkan dengan pertanyaan ya, Bapak Sutanto. Oke. Baik, terima kasih Silakan. banyak. Luar biasa sekali pembahasannya mengenai manajemen dana di sosial ya. Mulai dari input, proses, hingga output tadi sudah dibahas langsung oleh Bapak Sutanto. Mengenai dana BOS, dari penyaluran, penggunaan, dan juga penata usahaan. Baik, ini rupanya sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah kami tampung dan akan segera kami bacakan. Kami akan menuju pertanyaan pertama, ini dari Aceh, SLB Negeri Simeule. Bapak Jufniar Jafar, to everyone. Dalam arti ini diberikan pertanyaan kepada seluruh narasumber. Mungkin nanti salah satu dari keempat narasumber akan menjawab. Pertanyaannya adalah, apakah semua hal harus menggunakan SIPLA seperti kami di pulau yang jauh? Apakah membeli ATK seperti kertas, lantas beli cat atau spanduk juga harus menggunakan SIPLA, atau hanya yang kategori belanja modal saja yang bisa menggunakan SIPLA, atau bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Mungkin yang akan menjawab, kami persilahkan. Mungkin ini lebih tepatnya Bapak Hendri ingin menjawab. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk yang pertanyaan ini memang selalu pertanyaan yang selalu ditanya gitu. Di mana-mana pun ada sosialisasi tentang SIPLA selalu ditanya, barang apa saja yang harus dibelanjakan lewat SIPLA. Memang kalau di Permendikbudnya menyebutkan seluruh pengadaan barang jasa, jadi tidak dibatasi barangnya apa aja tadi kan. Betul. Bahkan sampai yang untuk di era COVID ini kan ada pembelian pulsa, kemudian ada apa namanya sewa untuk kelas online ya. Nah, itu juga harus melalui SIPLA sebenarnya. Nah, memang ada kondisi-kondisi di mana sekolah itu boleh belanja secara luring. Kondisi itu juga disebutkan di permennya. Jadi permennya sudah sangat lengkap. Nanti Bapak Ibu silahkan download, pelajari lagi. Ada kondisi yang membolehkan luring, yaitu ketika pertama karena marketplace-nya tidak bisa melayani. Misalnya dalam kondisi kahar atau kondisi force majeure, ada musibah apa yang menyebabkan ke-6-6-nya offline. Betul. Nah, itu baru itu kondisi pertama. Yang kedua, kalau di sekolah tidak ada internet. Nah, ini kalau tidak ada internet ya memang mau boleh gimana kan, tidak bisa online kan. Betul. Jadi singkatnya pengadaan barang seluruhnya untuk yang khususnya untuk operasional sekolah itu wajib melalui SIPLA secara daring. Untuk kondisi-kondisi online-nya offline-nya itu 2 tadi. Dan kita juga mengadakan acara ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penyedia lokal kami nggak ada gitu. Kan ini selalu pertanyaan timbul, Pak kami mau belanja tapi toko yang depan sekolah kami nggak ada. Nah ini makanya kita adakan acara ini supaya semua penyedia lokal yang biasa transaksi dengan sekolah itu segera mendaftar. Oke. Jadi memang prosedurnya harus belanja melalui SIPLA Pak ya. Tapi apabila ada kondisi tertentu seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hendri, mungkin ada konsekuensinya tersendiri ya Pak ya. Mungkin bisa belanja apabila pada saat offline dari marketplace-nya. Baik, mungkin Bapak Sutanto masih terhubung bersama dengan kami ya Bapak ya? Masih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak, jawaban dari pertanyaan dari Aceh Bapak mengenai kategori belanja modal. Ada yang ingin ditambahkan? Saya kira sudah dijawab sama Pak Hendri tadi. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan kita lanjut lagi Bapak dan juga Ibu untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Sumatera Selatan, SDM Tanjung Mas. Saya dari SDM Tanjung Mas atau sekolah swasta di Provinsi Sumatera Selatan. Dana afirmasi ini selain untuk pembelian barang, apakah dapat dipergunakan untuk memenuhi operasional sekolah karena dana BOS tidak mencukupi? Nah ini rupanya Bapak Sutanto tepat sekali ini kalau menjawab, karena kalau tadi saya perhatikan Bapak lebih membahas mengenai dana BOS. Bagaimana ini Bapak mengenai pertanyaan dari Sumatera Selatan? Apa tadi diulangi coba sekali lagi? Baik, tapi sudah cukup terdengar jelas ya Bapak ya, saya akan ulangi. Pertanyaannya adalah dana afirmasi ini selain untuk pembelian barang, apakah dapat dipergunakan untuk memenuhi operasional sekolah karena dana BOS tidak mencukupi, Bapak? Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi ya, dana BOS itu ada 3. Yang pertama dana BOS reguler, dana BOS afirmasi, dan BOS kinerja. Nah, untuk tahun 2020, dana BOS afirmasi dan kinerja itu digunakan sama dengan dana BOS reguler. Jadi untuk menutupi kekurangan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini,
itu bisa digunakan untuk membiayai biaya operasional seperti yang dilakukan di pos reguler ya, sangat bisa digunakan. Halo. Baik. Iya, halo Bapak, mohon Halo. maaf. Connectionnya sempat terputus, jadi bisa digunakan Pak ya dananya untuk dana afirmasi ini apabila dana BOS tidak mencukupi ya. Lantas Dana Bapak, maksudnya bos afirmasi kan? iya betul, dana afirmasi Ya, Bapak, betul, sama. betul Jadi sekali. untuk tahun ini boleh itu digunakan sama persis dengan yang digunakan dana reguler, bos reguler ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Sutoto. Tadi sudah terjawab pertanyaan dari Sumatera Selatan mengenai dana afirmasi, dan berikutnya pertanyaannya dari kami dari Disdikpora Kabupaten Pangandaran. Apakah untuk PAUD dan PKBM pada BOP tahap 2 tahun 2020 wajib menggunakan SIPLA dalam pembelanjaan? Pak Hendri kembali ini pertanyaannya. Tadi menjawab mengenai SIPLA ini diperluas sampai 440.000 sekolah ya Bapak. Bagaimana nih Pak? Baik, jadi memang ini mungkin yang lebih tepat menjawab teman-teman dari PAUD dari apa ini PAUD tadi ya. Betul, mengenai ya, PAUD. Teman-teman dari direktorat, terutama direktorat yang menangani tentang PAUD ya. Cuma kemarin karena PAUD ini memang baru bergabung di tahun ini, jadi tahun ini mungkin masih penyesuaian dulu. Penyesuaian. Ya, jadi kalau sekolah-sekolah PAUD-nya yang sudah siap, artinya sudah terinfokan tentang cara belanjanya, itu sudah bisa untuk belanja daringnya. Tapi kalau untuk keseluruhan PAUD-nya, nah ini memang butuh waktu, butuh sosialisasi lagi dari kementerian supaya sekolah-sekolah PAUD itu bisa tahulah minimal caranya bagaimana belanja melalui SIPLA-nya. Oke, Pak. Jadi kita sesuaikan ya Bapak dari segi kebutuhannya sendiri. Oke, kita akan lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Apakah harga di SIPLA dapat ditawar lebih rendah? Dan untuk pembelian melalui SIPLA pengadaan barang memakai harga menurut zona juga. Ini bagaimana ya? Ini tawar lebih rendah nih Pak Hendri. Ini mungkin adakah salah satu narasumber kami yang ingin menjawab? Mungkin rupanya cocok juga kalau Bapak Yulianto menjawab pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu yang saat ini sedang terhubung melalui Zoom. Bapak Yulianto masih bergabung dengan kami Bapak? Ya, makasih. Wah, ini sepertinya ke Pak Hendri lagi nih ya. Ke Pak Hendri lagi. Tapi mungkin Bapak adakah opini atau sedikit masukan nih Bapak mengenai apakah bisa ditawar harga lebih rendah dan pengadaan barang dari harga menurut zona? Bagaimana Pak? Ya kalau secara prinsip ya, lagi-lagi kalau prinsip efisien efektif ya tentu saja terbuka peluang untuk itu. Tetapi memang mungkin boleh jadi, saya belum baca sepenuhnya Permendikbud aturan apa, ya mungkin Pak Hendri ya yang saya kira bisa. Tapi secara prinsip ya sepanjang itu mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas ya tadi seperti Pak Hendri sampaikan, kualitasnya tetap tidak tentu harus tetap diperhatikan kualitasnya. Secara prinsip bisa terbuka kemungkinan itu. Tapi saya tidak baca atau saya belum baca di Permendikbudnya, jadi mungkin Pak Hendri bisa bantu menyampaikan. Mungkin begitu. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak saya tambahkan. fansnya banyak ya Pak, pertanyaannya ke Pak Hendri loh dari tadi. Silakan Pak, bagaimana Baik, Pak? Terima kasih Mbak. Jadi memang kalau jawaban simpelnya bisa. Jadi harga yang di SIPLA itu bisa ditawar lebih rendah. Bahkan kita sediakan fitur harga grosir. Jadi kalau sekolah ingin belanja cepat, beli satu misalnya 10.000, beli 10 dapat diskon langsung 9.000, itu sudah tinggal klik saja. Nah kalau terkait zonasi tadi, zona itu kalau mamanya terkait buku, harga buku kan memang sudah ditetapkan oleh kementerian. Jadi itu sesuai aturan yang berlaku. Tadi arahan Pak Sekjen juga seperti itu, untuk buku sesuai dengan ketentuan dari kementerian nih, zona 1, zona 2, zona 3-nya itu sudah ada harga-harganya. Nah kalau untuk barang selain buku, kan kita ada faktor lokasi ya, faktor lokasi inilah yang menentukan ongkirnya. Oh baik. Jadi kalau semakin dekat dia dengan sekolah, otomatis ongkirnya bisa semakin murah. Gitu. Semakin murah. Ya, jadi bisa jadi misal kalau beli air minum dalam kemasan misalnya, di Jakarta harga 1.000.
Di Papua harga 5.000. Tapi ongkirnya dari Jakarta ke Papua kan otomatis bisa lebih dari 20.000. Betul, gitu. betul. Ya, mungkin itu, Mbak. Berarti bisa ditawar ya Bapak, tapi Ya. kembali lagi tergantung dari kondisi zonanya. Kalau untuk harganya memang sudah ditetapkan oleh kementerian sendiri. Kembali lagi untuk ongkirnya, tadi seperti Bapak sudah sebutkan kalau memang di Papua ya memang ongkirnya memang agak lebih Ya, mahal ya Bapak betul. ya. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya Bapak Hendri lagi nih masih jawab nih. Kalau tadi kita bicara mengenai sudah bisakah ditawar-menawar, lantas pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sistem pembayaran di Sipla? Apakah ada tenggang waktu karena terkait turunnya dana sering tidak pas dengan Ya. waktu pemesanan, Pak? Pak Hendri lagi, mohon izin ya kepada seluruh narasumber. Baik, mungkin juga sebenarnya Pak Sutanto juga Pak bisa Sutanto jawab juga nih bisa. soalnya terkait keterlambatan dana BOS. Tapi kalau secara prinsip sekolah ini sudah diberikan fleksibilitas luar biasa di Permendikbud 14 2020 ini. Pembayaran itu ada di belakang. Artinya setelah sekolah melakukan pemesanan itu kan kalau marketplace umum bayar dulu baru dikirim. Nah, kalau di Sipla ini barang dikirim dulu ke sekolah. Nanti setelah sampai di sekolah diperiksa dulu sesuai atau tidak dengan pesanan sekolah. Baru nanti setelah sesuai itu Ada dikonfirm, transaksi pembayaran. baru dibayar. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini juga inline juga, mungkin nanti Pak Sutanto bisa menambahkan di tahun 2020 dana BOS itu dicairkan di depan. Jadi tidak lagi yang tadinya keterlambatan pencairan dana BOS, harapannya tahun ini sudah tidak ada lagi. Mungkin dari Pak Tanto bisa menambahkan. Bapak Sutanto, mohon izin Bapak untuk ditambahkan, tadi Bapak Hendri sudah menjelaskan mengenai dana BOS yang saat ini akan diusahakan untuk dicairkan di depan terlebih dahulu. Jadi sudah tidak ada tenggang waktu ya Pak untuk dana yang katanya sering tidak pas dengan waktu pemesanan, Pak Sutanto. Ya, kan tadi sudah saya sampaikan bahwa pencairan BOS yang mulai tahun ini kan tidak melalui APBD lagi ya, jadi dari Kementerian Keuangan langsung ke sekolah. Dan ini alhamdulillah untuk tahap 1 dan 2 yang 30% dan 20% semuanya sudah masuk ke sekolah. Jadi tinggal tunggu yang tahap ketiga. Artinya dari sisi waktu sudah tepat waktunya kan, tidak ada yang terlambat. Di awal yang tahap pertama saja yang kemarin agak terlambat tidak di bulan Januari karena memang anggarannya memang kita perlu penyesuaian dari dari nomor rekening itu perlu ada verifikasi dan validasi itu agak perlu waktu yang untuk tahap pertama. Tapi bulan Februari sudah ada yang cair waktu itu. Kemudian yang tahap kedua sudah lancar. Kemudian yang ketiga lebih lancar lagi. Baik. Bulan Februari sudah ada yang cair ya Bapak, dana BOS tadi saya dengar. Pak Sutanto. Oh sudah, 30% sudah. Suaranya kok putus-putus nih. Iya Bapak, mohon izin Saya juga tidak dengar bisa mendengar dengan jelas. Ini komposisinya suaranya saya tangkap putus-putus. Baik, bagaimana Bapak sudah cukup jelas mendengar suara kami di sini? Sekarang udah lumayan, tadi putus-putus nggak denger yang disampaikan. Baik Bapak, terkait dana BOS yang sudah cair sekitar 30% ya Pak Sutanto? Sudah 70%, tahap 30%, wow, luar biasa. 40%. Jadi Bapak, ya Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir lagi mengenai dana yang katanya tidak kadang waktunya kurang pas pada saat pemasaran. Jadi memang dana BOS sudah cair sekitar 70%. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sutanto. Bapak terima kasih Bapak. Tolong tolong disampaikan ke ini peserta banyak dari sekolah, misalnya dari dinas pendidikan. Jadi ketika melakukan perubahan identitas sekolah termasuk rekening, itu harus segera ada pemberitahuan gitu ya. Dan kalau tidak memberikan data yang baik, ya nanti dia akan terlambat sendiri di sekolah itu untuk terima. Yang lain sudah terima, dia tidak akan terima. Nah, ini menurut saya mohon kerjasamanya yang baik lah teman-teman sekolah itu ketika ada perubahan identitas termasuk identitas pemegang rekeningnya itu nama dan nomor rekeningnya itu juga nama banknya itu juga ada, kalau ada perubahan segera diberitahukan gitu ya, karena nanti pengirimannya tidak menjadi terlambat. Saya kira itu. Oke, baik. Mungkin adakah tambahan mengenai pertanyaan ini kepada Bapak Bahri ataupun Bapak Yulianto?
Cukup saya kira Pak Ibu. Sudah, sudah cukup penjelasan. Ya, Masih ada cukup, waktu saya ya kira. kita untuk memberikan pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaannya adalah koperasi di sekolah sudah berbadan hukum, apakah bisa masuk SIPLA? Satu pertanyaan lagi, oke Bapak, mungkin ini Bapak Bahri bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak. Untuk satu pertanyaan terakhir, yaitu koperasi di sekolah sudah berbadan hukum, apakah bisa masuk SIPLA Bapak? Bapak Hendri lagi? Atau mungkin kita bisa ganti pertanyaan ya? Ini banyak sekali pertanyaannya mengenai... mohon izin Bapak bagaimana? Buat Pak Henry kayaknya itu. Iya, ini pertanyaannya banyak sekali buat Pak Henry. Oke, kenapa Bapak mohon izin? Oh iya, mungkin boleh ingin dijawab mengenai koperasi tadi ya Bapak. Mungkin ingin ditambahkan saja. Baik, jadi untuk koperasi secara prinsip pengadaan, koperasi itu diperbolehkan untuk masuk ke SIPLA dan berbisnis dengan SIPLA. Tapi tadi ada etika pengadaan, di etika pengadaan itu pelaku pengadaannya, atau kalau tadi kan di Permendikbudnya itu kepala sekolah, tidak boleh terlibat di koperasinya. Jadi harus benar-benar clear. Dan juga nanti untuk proses ini si koperasi juga jangan bisnis dengan sekolahnya sendiri misalnya gitu. Jadi kalau untuk clearnya pelaku pengadaannya tidak boleh terlibat di koperasi. Jadi koperasi harus benar-benar independen supaya etika-etika pengadaan ini tidak dilanggar. Baik, dan rupanya kita akan tutup untuk sesi pertanyaan ini, tapi sebelumnya saya ingin berbincang sedikit dengan Bapak Yulianto dan Bapak Bahri. Mungkin Bapak Yulianto dan Bapak Bahri, adakah sedikit pesan yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang terhubung melalui Zoom? Bapak, berhubung karena pertanyaannya banyak sekali, kita mendapat pertanyaan untuk Pak Henry ya, mengenai dana, lalu tawar-menawar, dan juga dari segi barang dan jasanya. Atau mungkin Bapak Yulianto, Bapak Bahri, kami persilakan, ada yang ingin disampaikan pesan-pesan mungkin Bapak? Ya baik, mungkin saya sedikit saja untuk Ibu Bapak, pengadaan ini tentu ada konsekuensi aliran uang begitulah ya. Uang yang kita belanjakan ini bukan uang kita pribadi, tetapi uang-uang yang ya sumbernya memang sekali lagi ini mau tanda kutip lah uang-uang rakyat. Nah, saya ingin menegaskan kembali untuk prinsip dan etika tadi berpengadaan. Jadi mohon maaf, lupakan saja hal-hal yang sifatnya ini kemudian bisa akan mempersulit kita semua. Salah satunya adalah tidaklah untuk kalau di sini ada kemudian ada mitra-mitra juga yang mohon untuk mitra-mitra tanda kutip tidak menggoda-goda begitu. Betul. Ya, tidak menggoda, dan ya mohon maaf untuk para pelaku pengelola pengadaan ini juga untuk tidak prinsipnya tidak ada lah maksud-maksud untuk yang tujuannya untuk tadi ada gratifikasi, suap dan segala macam. Hal kecil tetapi ini akan mengganggu proses kita berpengadaan. Tentu saja kedua, ya dari hasil nanti barangkali SIPLA ini sudah sekian tahun, ya mungkin nanti bisa terus ada monitoring dan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan. Saya kira itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pastinya sesuai dengan 6 penerapan prinsip ya Bapak Yulianto dan juga etika pengadaan ya Pak, supaya tidak terganggu jalannya proses pengadaan tersebut ya Bapak. Oke, mungkin Bapak Bahri, sedikit pesan Bapak boleh disampaikan perwakilan dari Kemendagri sebelum kita closing untuk segmen kedua ini? Terima kasih Mbak. Mungkin kalau dari kami, kita jangan lupa regulasi dalam arti walaupun ada fleksibilitas di situ. Fleksibilitas diberikan oleh pusat, oleh kita semua, namun harus taat aturan tadi, regulasi, jangan ditabrak, karena ketika bertabrakan pasti akan terjadi luka, akan terjadi masalah ke bisnis. Nah, itu yang nanti harus kita dorong. Dalam arti di sini peranan mungkin yang tadi diluas itu antara kepala dinas, APIP, seluruhnya akan melihat ya
mereka pun harus ikut dalam arti kan APIP itu mitra kita dalam arti pas pelaksanaan. Jangan sungkan ketika ada permasalahan, tanya ke teman-teman APIP di sana dengan teman-teman Kediknasnya, karena jangan sampai melangkah tapi kita salah langkah gitu. Nah itu yang harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jangan sampai salah langkah, perlu diperhatikan regulasinya Bapak ya, pengelolaan dana hingga langkah-langkahnya untuk proses penyusunan dari segi dananya ya. Perwakilan dari Kemendagri tadi sudah menyampaikan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung di segmen kedua ini, yaitu sudah ada Bapak Yulianto, Bapak Bahri, Bapak Hedra, juga Bapak Sunarto. Terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan informasi yang sangat berguna sekali untuk kami. Dan juga pastinya Bapak dan juga Ibu rekan-rekan yang saat ini masih terhubung melalui kanal Zoom, jangan lupa nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Akan ada sesi talk show yang akan membahas mengenai UMKM sebagai penyedia dalam SIPLA. Tentu saja kami akan menghadirkan kembali narasumber yang pastinya berpengalaman di bidangnya masing-masing. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan segera kembali dan juga pastinya kami masih tetap bisa disaksikan melalui kanal YouTube di SIPLA Kemendikbud dan juga televisi edukasi. Kami akan segera kembali, untuk itu nanti kita akan bertemu kembali. Terima kasih.